Jika kita melihat kekuatan militer untuk seluruh negara di dunia di tahun 2024 ini, tentunya negara Amerika Serikat, Rusia, dan China menjadi negara superpower militer terbesar yang sama-sama telah diperkuat senjata mematikan seperti rudal balistik berhulu ledak nuklir. Selain itu, ketiga negara superpower militer ini tentunya menjadi negara produksi alutsista tempur yang tidak diragukan lagi kecanggihannya serta kemampuan di setiap alutsista tempur, di mana senjata atau alutsista tempur Amerika Serikat dan Rusia telah teruji di medan pertempuran dan beberapa negara konflik di dunia. Karena hal tersebut, sehingga tidak heran jika beberapa negara di kawasan Timur Tengah maupun di dunia mendominasi alutsista tempur buatan dari ketiga negara superpower militer tersebut. Namun jika kita membahas kekuatan militer Indonesia dan seluruh negara di dunia berdasarkan situs resmi media Global Firepower tahun 2024 dari 145 negara yang terdaftar, yang menjadi salah satu acuan kekuatan militer dari seluruh negara di dunia, tentunya akan menjadi pembahasan yang cukup menarik, sebab Indonesia memiliki power khusus di mata dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer, yang selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan perdamaian di bawah naungan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan bahkan Indonesia memiliki hubungan kerjasama pertahanan terhadap negara superpower militer terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Tidak hanya itu, sebab Indonesia saat ini sebagai salah satu negara yang termasuk kategori negara maju di dunia, kini telah mampu bersaing di kancah internasional dengan memproduksi sendiri berbagai jenis alutsista tempur canggih untuk memenuhi kebutuhan esensial dari ketiga matra TNI. Misalkan saja, saat ini industri pertahanan dalam negeri sudah mampu membuat sendiri kapal perang jenis frigat merah putih, kapal perang korvet KRI Bung Karno, kapal perang jenis KCR atau kapal cepat rudal yang dipesan Angkatan Laut Filipina, kapal LPD atau SSV yang merupakan kapal angkut artileri dan pasukan, kapal patroli, dan hingga kapal selam. Sementara untuk memenuhi kebutuhan alutsista matra darat TNI, Indonesia sudah mampu membuat kendaraan tempur lapis baja seperti Panzer Anoa dan Badak, tank tempur Harimau, roket Erhan 122B, dan beberapa jenis alutsista tempur lainnya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan Angkatan Udara, Indonesia juga sudah mampu membuat pesawat angkut militer CN-235-220 dan pesawat patroli maritim CN-235-220 MPA generasi ketiga tercanggih, helikopter serbu ringan Bell 412, helikopter AC-725 Caracal, dan beberapa alutsista udara lainnya. Namun kali ini tentunya kita akan fokus membahas kekuatan armada tempur militer Indonesia di dunia untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat Indonesia dari 145 negara yang terdaftar di Global Firepower di tahun 2024, yang menjadi salah satu acuan kekuatan militer negara di dunia. Seperti yang kita ketahui, dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur militer Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pasca Menhan Prabowo diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan RI. Di mana sebelumnya pada tahun 2021 lalu, Indonesia berada pada urutan ke-16 dari 142 negara yang terdaftar di Global Firepower. Kemudian di tahun 2022, kekuatan militer Indonesia mengalami peningkatan jauh lebih kuat dari sebelumnya, yaitu berada pada posisi ke-15 di dunia dari 145 negara yang terdaftar berdasarkan data resmi situs Global Firepower tahun 2022. Namun yang menjadi kebanggaan warga Indonesia, yaitu dengan adanya peningkatan kekuatan militer Indonesia secara signifikan di tahun 2023.
di mana Indonesia menempati peringkat ke-13 di dunia, dan kemudian pada tahun 2024, Indonesia masih mengukuhkan posisinya di urutan ke-13 dunia dari 145 negara yang terdaftar menurut data situs resmi media Global Firepower. Namun meski masih berada di urutan ke-13 di dunia di tahun 2024 ini, tetapi peningkatan kekuatan militer Indonesia terlihat dari pengadaan alutsista jangka panjang Indonesia dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Di sisi lain, jika kita melihat sumber daya manusia dan hingga pasukan atau Tentara Nasional Indonesia menurut situs resmi media Global Firepower, Indonesia diperkirakan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 279.476.346 dan Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Sementara untuk pasukan atau personel TNI, Indonesia diperkuat sebanyak 1.050.000 pasukan. Di antaranya sebanyak 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 250.000 para militer. Selain itu, khusus untuk pengoperasian setiap alutsista tempur dari ketiga matra TNI, tentunya menunjang kemampuan tempur militer Indonesia, di mana ada sebanyak 300.400 dari personel TNI Angkatan Darat, 66.034 untuk personel TNI Angkatan Laut, dan sebanyak 30.100 dari personil TNI Angkatan Udara. Sementara jika kita membahas kekuatan armada tempur laut Indonesia, tentunya Indonesia masuk deretan negara dengan angkatan laut terbesar di dunia. Dengan adanya peningkatan kekuatan armada tempur laut Indonesia di dunia, tentunya sontak menjadi perhatian. Sebab secara keseluruhan, armada tempur laut Indonesia kini telah menempati urutan ke-6 di dunia berdasarkan rilis terbaru media informasi Global Firepower di tahun 2024. Sementara di sisi lain, adapun daftar penilaian khusus untuk kekuatan militer armada tempur laut di dunia berdasarkan rilis media Global Firepower di tahun 2024, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal frigat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 145 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer tahun 2024 ini. Adapun kekuatan militer atau jenis alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini, yaitu sebagai berikut. Saat ini, armada tempur kapal perang Indonesia telah diperkuat total 333 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Di antaranya seperti kapal perang jenis frigat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, di mana TNI Angkatan Laut diperkuat sebanyak 8 unit kapal perang jenis frigat dengan dilengkapi sistem persenjataan dan alutsista tempur terbaik, seperti rudal Exocet MM40 Blok 3, rudal Yakhot besutan Rusia, rudal C705, dan beberapa rudal canggih terbaru Indonesia yang juga ikut memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Selain kapal perang jenis frigat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah maritim Indonesia, tentunya TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat total 25 unit kapal perang jenis korvet dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan ketiga di dunia dengan jumlah kapal perang jenis korvet terbanyak setelah Rusia dan Cina. Selain kapal perang frigat dan kapal korvet, Angkatan Laut Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 205 unit armada kapal patroli yang juga diperhitungkan di dunia militer, sebab memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman luar.
Untuk mendukung kemampuan tempur laut kapal perang TNI Angkatan Laut, Indonesia juga telah diperkuat armada kapal perang pendukung misi operasi tempur laut, seperti kapal perang Ranjau yang diperkuat sebanyak 13 unit kapal perang Ranjau. Sementara di sisi lain, selain kapal permukaan yang memperkuat armada tempur laut Indonesia, tentunya kapal selam juga menjadi bagian dari satuan armada tempur kapal perang TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut Indonesia dan memiliki peran yang sangat penting, di mana untuk kekuatan kapal selam Indonesia telah diperkuat total 4 unit kapal selam. Sementara itu, di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan ranking militer global firepower tahun 2024, mereka hanya melacak kekuatan total angkatan udara yang meliputi jenis pesawat sayap tetap dan sayap putar seperti helikopter yang diperhitungkan dari semua cabang penerbangan angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, dan marinir. Sementara jenis pesawat yang diperhitungkan yaitu meliputi pesawat tempur multiperan dan pencegat, pesawat latih dasar atau pesawat latih canggih, pesawat angkut sayap tetap dan helikopter, pesawat pengebom dan penyerang darat khusus, serta platform misi khusus lainnya. Namun adapun armada pesawat militer matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaran Angkatan Udara Indonesia ini, menurut data media Global Firepower di tahun 2024, Indonesia telah diperkuat sebanyak 474 total armada pesawat militer yang meliputi 41 unit pesawat pencegat, 37 unit pesawat serang khusus, 68 unit pesawat transportasi sayap tetap, 130 unit pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, 1 unit armada tanker, 210 unit helikopter, dan 15 unit helikopter misi serang khusus yang saat ini menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di sisi lain, jika kita membahas khusus untuk alutsista tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia, berdasarkan rilis terbaru media Global Firepower tahun 2024 dari 145 negara yang terdaftar, alutsista Angkatan Darat Indonesia diperkuat sebanyak 313 unit tank tempur dan termasuk tank tempur harimau buatan dalam negeri. Untuk alutsista kendaraan tempur lapis baja sejenis Panzer Anoa, Rampur Komodo, dan beberapa kendaraan tempur lapis baja lainnya, Angkatan Darat Indonesia diperkuat sebanyak 11.604 unit lapis baja. Sementara di sisi lain, adapun untuk sistem persenjataan atau alutsista artileri gerak sendiri seperti meriam serbu dan penghancur tank howitzer 155 mm yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia, yaitu telah diperkuat sebanyak 153 unit. Selain artileri gerak sendiri seperti howitzer 155 mm, tentunya TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat sebanyak 414 unit artileri derek seperti howitzer LG1 Mk2 105 mm dan beberapa jenis artileri derek lainnya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Untuk terus meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Darat dalam menjaga dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melakukan serangan jarak jauh, tentunya Indonesia juga telah dibekali dengan MLRS atau artileri roket sebanyak 63 unit. Jenis alutsista ini termasuk roket penghancur Astros 2 Mk6 yang mampu diluncurkan pada target sasaran musuh dari jarak yang cukup jauh. Tidak hanya itu, sebab Indonesia kini juga telah diperkuat dengan alutsista roket buatan industri pertahanan dalam negeri, seperti roket Erhan 122B yang tidak diragukan lagi daya penghancurnya ketika diluncurkan pada target sasaran musuh. Namun menurut media informasi militer terkait, selain artileri roket, kabarnya TNI Angkatan Darat atau Satuan Arhanud
nantinya bakal dibekali rudal balistik jarak jauh buatan Turki.